Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya bersama Kang Ijab di channel YouTube Oke TV Inspiratif. Kali ini saya sudah ada di salah satu lokasi bangunan yang mungkin bisa akan percaya isinya itu apa dan bagaimana. Kalau dilihat dari bangunannya sendiri, ini mungkin tidak akan menyangka ya, karena kondisinya cukup hanya terbuat dindingnya dari bambu, pagar bambu, tapi lihat di dalamnya ada apa. Ternyata di dalamnya itu bernilai ratusan juta, bahkan miliaran di dalamnya. Mau tahu kondisinya seperti apa, kita lihat langsung. Benarkah di dalamnya itu ada menghasilkan miliaran atau ratusan atau miliaran rupiah? Apa sih produksi apa atau ada apa di dalamnya? Lanjut kita saksikan, kita bincang-bincang, ngobrol langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ijab di Oke TV Inspiratif. Nah, kali ini kita sudah ada di salah satu bengkel yang tadi sempat kita lihat tampak dari luarnya itu menggunakan dinding bambu ya, bambu yang mungkin gimana Pak tadi kalau dilihat menurut siapa tadi kayak kandang bebek. Menteri kalau kayak kandang bebek. Tapi jangan salah pemirsa, jadi ternyata luarnya terlihat kurang bagus, tapi ketika di dalam isinya, wah, itu bisa menghasilkan ratusan juta bahkan hingga miliaran. Produknya apa sih? Nah, mari kita tanya-tanya. Sekarang saya sudah bersama Pak Yadi, ya, dia adalah pemilik bengkel ini. Nah, gimana Pak Yadi? Kabarnya Dawang sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Yadi bisa dijelaskan nggak sih ini produksinya produksi apa? Dilihatkan dari luar tampilannya bengkelnya sendiri kan kurang meyakinkan, masa sih gitu kan bengkel seperti ini bisa menghasilkan ratusan juta bahkan mungkin miliaran gitu. Nah, ini bengkel apa sih Pak? Ya, ini sebenarnya bengkel sederhana. Cuma kita bikin alat marka jalan. Oh, jadi ternyata seperti itu. Yeah. Jadi Pak Yadi ini adalah membuat marka jalan. Wow, marka jalan itu apa sih Pak? Itu alat pengecetan jalan nih, yang jalur-jalur ada di tengah jalan, dia tol.
Oh, jadi pemirsa, nah bagi pemirsa atau teman-teman yang sering lewat tol atau jalur-jalur kota sering Iya. melihat garis-garis Putih, itu Pak ya, garis-garis iya, putih di iya. jalan, yang di pinggir atau tengah jalan. Nah, itu adalah alat marka berarti Iya, ya. alat marka. Itu pekerjaannya marka jalan. Nah, alatnya ternyata yang membuatnya itu adalah Pak Yadi. Iya, Nah, di beliau ini Karawang. asli Karawang, Pak. Asli Karawang. Asli Karawang, kelahiran sini, Pak. Iya, Karawang. asli Karawang. Mantap, teman-teman. Jadi beliau ini asli Karawang. Nah, yang buat marka jalan itu yaitu Pak Yadi ini. Nah, Pak, untuk di Karawang sendiri, Pak, ada berapa sih, Pak, yang membuat mesin marka jalan ini? Ya, kalau di daerah Karawang cuma kita doang yang bikin. Oh, jadi Bapak sendiri. Iya, Jadi di Karawang ini tidak ada lagi, tidak ada semua lagi. pesen ke sini. Iya, semua pesen ke sini. Nah, terus katanya, Pak, bener nggak, Pak, bahwa di Jawa Barat sendiri ini tingkatnya Jawa Barat ya? Tadi Iya. kalau di Karawang kan sudah memang tidak ada lagi yang Iya. membuatnya Pak Yadi. Nah, untuk tingkat Jawa Barat katanya hanya 2 orang saja, Pak, yang Iya. bisa membuat alat marka jalan ini. Benar, Iya, Pak? iya benar. Yang satunya di Bandung. Di Bandung. Iya, di Bandung. Dan kedua, Di Karawang di sini berarti. wih, hebat. Hebat, teman-teman. Jadi ternyata untuk penyedia atau pembuat alat marka jalan ini hanya ada 2 orang, yaitu pertama di Bandung dan kedua di Karawang, yaitu Pak Yadi sendiri. Harganya sendiri, Pak, nah tadi kan ini bisa menghasilkan ratusan juta. Nah, harganya sendiri, Pak, untuk marka jalan ini berapa Tergan- sih, Pak, kalau Pak Yadi itu mengeluarkan Ya, biasanya? kalau tergantung yang pesennya sih, Pak. Hmm, Ada yang manual kan, yang semi otomatis, ya, ada yang kompresor. ada yang kompresor juga. Iya. Kompresor itu gimana, Pak? Kompresor sistem ngeluarin gas liftnya pakai cocor bebek. Oh, Sistem- pakai angin. Iya, pakai angin. Pakai angin. Nah, harganya berapa, Pak, biasanya, Pak, Bapak, kalau Bapak mengeluarkan? Kalau mengeluarkan yang manual satu setnya itu, kalau di daerah Karawang sendiri, kalau yang manual kita mengeluarkan di bawah 50. Oh, jadi Bapak mengeluarkan di bawah 50. Iya, yang manual. Kalau Kalau yang yang- kompresor, Kalau yang kompresor itu bisa lebih sih. oh, di atas 50. Di atas 50. 50 apa, Pak? 50.000? 50 jutaan lah. Waduh, 50 juta. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan ini, Pak, itu kan untuk di Karawang, di luar Karawang, Pak, itu berapa, Pak, biasanya, Pak? Ya, kalau di kisaran di luar Karawang sih bisa nyampe lebih, mungkin lebih dari 50 Oh, berarti di atas 50 Iya. juta. sampai 70 80. Ya, karena tergantung. Bapak, Pak, Iya. pengirimannya sendiri kemana aja, Pak, yang sudah dilakukan, Pak, pengiriman alat marka ini? Kayaknya sih sampai dari timur ke barat sih kayaknya sih udah sih. Oh, Udah. berarti seluruh Iya, Indonesia. seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Jadi ternyata pembuatan alat marka ini dan pengirimannya, produksinya sendiri dijualnya bukan hanya di wilayah Jawa Barat atau Iya. Kabupaten Karawang, tapi sudah keluar daerah Kabupaten Karawang. Nah, kita patut untuk mengacungkan jempol karena pembuat atau produksi alat marka sendiri hanya ada di Kabupaten Karawang, jadi teman-teman tidak ada lagi. Nah, jadi mungkin beredar di luar sana alat-alat Bapak. Iya. Kebanyakan alat Bapak berarti ya. Iya. Nah. Maka, Ada mereknya nggak, Pak? kita kalau ini nggak pernah dikasih merek. Gak pernah dikasih merek. Iya. Nggak takut diklaim orang, Pak, gitu, diaku sama orang bahwa ini produk saya, ini produk saya. Ya, enggak, Pak. Enggak. Ya karena nggak ada lagi yang Iya, bisa membuatnya. Iya. jadi beliau enjoy. Iya, enjoy. Silakan lu mau aku ya, mau nama mau pakai apa, A B C Iya, D itu. silakan aja. Yang penting buatnya ke gua. Nah, itu. Iya. Buatnya ke kita. Hebat, benar Pak. Itu untuk pasar juga. Nah, awal Bapak bisa sampai membuat mesin marka jalan ini gimana, Pak? Bisa ceritakan ya? Ya, bisa lah ya. Ini sih otodidak sih, Pak. Otodidak ya? Iya, otodidak, cuma dikasih foto sebelah bisa bikin ini enggak katanya. Nah, kita
rancang-rancang sendiri. Jadi cuman foto Iya, sebelah. awal-awalnya foto sebelah. Untung nggak dikasih sepatu sebelah. Iya. Sepatu sebelah. Cuma kasih foto aja. Gambarnya juga sebelah foto. Sebelahnya itu gimana maksudnya Pak? Bagian dalam atau bagian luar? Bagian luar. Bagian luar. Nah itu bisa sampai memikirkan dalamnya itu gimana? Ya nggak tahu juga kita juga ya. Mungkin dia anugerah mungkin. Anugerah. Iya. Ternyata ilham. Iya, Nah ini ilham. seperti itu teman-teman. Nah Pak, mohon maaf saya akan bertanya lebih dalam lagi. Nah katanya Pak, Bapak sempat mengalami susah juga sebelum beranjak bisa membuat marka jalan. Nah Iya. ini kan teman-teman kan banyak dari dulu mungkin mereka yang tadinya susah mungkin karena ada keinginan kemauan, akhirnya Pak Yadi ini bisa seperti ini. Iya. Itu dan ini jangan dilihat bengkelnya, tapi kalau misalkan main ke rumahnya, rumahnya juga kayak istana teman-teman. Nah jadi beliau ini memang sangat sederhana. Nah Pak, perjalanan Bapak sendiri bisa sampai seperti ini, bisa ceritakan nggak Pak? Ya, cuma ya susah sih ceritanya sih Pak. Ya. Ya kan namanya perjalanan hidup kadang di bawah kita kan Pak ya. Jadi sempat sampai ikut sana sini Pak, benar? Iya benar. Kita cari pengalaman nggak cuma di daerah Karawang doang, sampai ke Jakarta kita sampai keluar daerah lah, cari-cari pengalaman. Dulunya juga sama Pak, mengenai servis atau pengelasan atau apa? Iya sama. Cuma kita kan dulu awal-awalnya sebelum itu yang kita bikin ini kan kelas-kelas traktor, kita kerja di proyek tadinya. Jadi bikin traktor gitu, untuk membajak sawah. Iya, alat-alat pertanian. Terus bikin pagar ya, Iya. pagar-pagar rumah. Jadi itu aja ya Pak ya. Iya. Nah ketika ada orang yang mempercayai untuk membuat alat marka itu dengan hanya dikasih foto sebelah dan itu pun bagian luar, bisa menciptakan alat secanggih ini dan semanfaat ini gitu. Itu hebat teman-teman. Nah jadi perjalanan Pak Yadi juga tidak begitu mulus, ketika langsung Iya, enggak langsung begitu. sukses gitu Iya, kayak langsung banyak pelanggan, pembeli. Nah pertama membuka bengkel itu gimana Pak? Ya gitu, waktu pertama ya sih nggak ada modal gitu, cuma kita keinginannya kuat, pengen punya bengkel sendiri, pengen mandiri gitu Ya pengen mandiri. ya, nggak akhirnya nggak tergantung sama orang lain gitu. Itu sih awal-awal Itu sih. gitu. Jadi kondisi bengkel ini nggak ada yang dirubah Pak? nggak ada dirubah, Jadi tetap kayak semula gitu. semula. Jadi mengingatkan, jadi walaupun penghasilan sudah miliaran Iya. tapi tetap kondisinya tetap seperti ini. Nah Pak, untuk pemerintah sendiri Pak, ini kan berkaitan kan alat marka ini alat yang memang sangat diperlukan. Nah ini tanggapan pemerintah sendiri gimana Pak? Sudahkah ada bantuan atau respon yang positif terhadap kegiatan Bapak ini? Ya kalau respon sih emang bagus, respon, cuma kalau bantuan sih belum pernah. Belum ada bantuan apapun. Iya belum pernah apa. Kalau respon sih emang positif lah kalau Ya, ya. Dalam positif itu dalam artian gimana Pak? artinya bagus lah, bisa ini katanya. Jadi cuma bagus. Oh, bagus. Iya. Nah katanya Bapak juga sempat dipanggil oleh kementerian Pak. Iya. Oh, untuk apa itu Pak tadi Pak? Itu nah, awal-awalnya sih itu nggak tahu karena Pak Yadi ya, suruh ke sana ke kantor Jasa Marga yang di Jakarta katanya. Ke sana, padahal pas nyampe ke sana kita ternyata mau bikin juga itu Mau bikin alat marka juga. alat marka juga. Iya. Ini mulai membuat alat marka ini dari tahun berapa Pak? Hampir 12 tahunan sih Pak. 12 tahun. Iya. Nah biasanya untuk barang yang keluar itu per bulannya berapa unit? Kalau dihitung sih per bulan paling sampai 5 unit Pak. 5 unit? Iya 5 set lah gitu. Kenceng juga Pak ya? Iya 5 set. 5 set. 5 unit per bulan. Bulan. 12 tahun. Nah, ini dari mana aja Pak pembelinya tadi? Kita juga nggak tahu, nggak ngerti ini Pak. Jadi yang paling jauh Pak dari mana Pak?
Papua sih sampai Pak. Papua. Iya. Nah ini di belakang ini kan yang sudah siap kirim nih, Iya. kirim nih, ini udah di packing. Nah ini kemana Pak rencana dikirim Ini kemana? rencana kirimnya ke apa kalau salah Manado ini. Manado. Woi teman-teman Manado, ini alat marka kalian sedang di packing dan siap kirim. Dan tadi juga saya lihat bahwa mungkin semalam Pak ya, mobil Bapak juga melakukan pengiriman juga Pak, Iya, iya. barang. Kemana tuh Pak? Itu ke daerah Makassar itu. Makassar, Iya. jauh-jauh. Jauh-jauh. Pak Yadinya sendiri udah belum Pak ke Makassar? Belum pernah. Belum pernah. Jadi semua alatnya sudah ada di Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke, sampai di Papua, sampai di mana-mana sudah ada. Pak Yadinya sendiri katanya belum. Iya. Tapi saya salut dan saya berbangga bahwa anak bangsa khususnya di Kabupaten Karawang sendiri ternyata beliaulah yang menciptakan mesin atau alat marka ini. Penggunanya pun banyak. Mungkin teman-teman kalau lihat zebra cross atau garis-garis jalan, nah itu mungkin salah satunya alat Pak Yadi ini. Nah Pak, selain membuat alat ini, keunggulan bengkel Bapak ini apa sih Pak? Katanya servis atau apa? Iya. Terus alat-alat marka lah komplit di sini. Alat-alat marka komplit di sini. Komplit di sini. Jadi yang mau servis, yang mau misalkan gini Pak, saya kan beli alat dari orang luar nih, Iya. kan, bukan dari produk Bapak. Iya. Nah, saya mau servis di sini. Bisa, Bisa. bisa. Kita nggak pernah nolak yang mau servis gitu. Memang utamanya bengkel itu servis, bukan cuma bikin doang. Iya. Jadi Bapak juga servis juga Pak ya. Iya. Nah itu Pak sendiri tadi ada yang di packing Pak, itu servisan atau apa Pak itu yang itu Pak? Itu servisan. Gitu. Servisan. Dari Iya, mana Pak? Itu dari Makassar. Dari Makassar. Nah itu teman-teman tadi ada packingan yang baru beres diselesaikan, dikerjakan oleh Pak Yadi ini. Apa itu alatnya Pak? Sepatu. Sepatunya ya, yang buat catnya ya Pak, Iya, iya, bawahnya. buat zebra cross. Buat zebra. 130. Nah itu tadi diservis dan sekarang siap kirim lagi ke pemiliknya di Makassar. Iya. Nah jadi Pak Yadi ini di bengkel ini bukan hanya saja membuat atau memproduksi, tapi juga siap menyervis. Nah jika teman-teman kontraktor atau para pengusaha marka jalan di bidang marka jalan, nah jika alatnya rusak, jika alatnya yang perlu diperbaiki, jadi tidak perlu harus membeli baru lagi Pak ya, lagi, ya. bisa diservis di sini. Mantap, keren. Nah Pak, untuk pekerjanya sendiri Pak di sini ada berapa Pak? Maksudnya yang kerjanya? Yang kerja Ya kadang-kadang berempat gitu, kadang-kadang sendiri Bapak. sendiri. Jadi berarti di sini masih manual Pak atau gimana Pak? Iya, manual. Masih manual. Ya, dikerjakan secara manual semua. Jadi masih handmade teman-teman. Jadi masih menggunakan tangan langsung. Jadi karyanya pun masih original tanpa bantuan mesin atau apapun. Jadi ketika misalkan ada kekasaran dalam penghamplasan atau penghalusan, jadi ketika menggunakan tangan itu bisa lebih Terasa gitu. lebih terasa ya, lebih halus. Jadi hasilnya pun akan lebih maksimal. Oke Pak, terima kasih untuk informasinya. Mungkin informasi ini bisa memberikan apa namanya ya, inspiratif buat teman-teman yang menonton video ini, buat teman-teman yang ingin berusaha di marka jalan cuman tidak tahu harus beli alatnya kemana, ataupun punya alatnya tapi rusak. Nah, mau servis kemana? Silakan ke sini, ke bengkel Bapak Yadi di Kabupaten Karawang, tepatnya di Desa Telagasari atau Kecamatan Telagasari. Pokoknya tinggal tanya saja Bapak Yadi, nanti bisa pasti semua pada tahu di sini. Ataupun nanti saya akan kasih nomor kontak atau misalkan bisa hubungi nanti di deskripsi di bawah. Silahkan yang mau alatnya kita bisa kirim ke luar daerah berarti ya. Iya. Luar daerah dan di luar kota, harganya cukup terjangkau, masih di bawah 100 juta, Iya. tapi sudah bisa memiliki alat marka sendiri. Nah Pak, sekali lagi Pak, satu pertanyaan lagi, ini alat ini sudah
pernah dikirim ke luar negeri belum Pak? Ya kalau dari kita langsung sih belum pernah. Iya, belum pernah. Kemungkinan kalau distributor lainnya mungkin kayaknya sih Kayaknya udah nyampe ke Iya, luar udah negeri, nyampe. cuman dengan brand iya atau merek. merek lain. Iya. Tapi sempet Pak membuat brand atau merek Pak di Sempet alat sih, eh, sempet cuma kita nggak pakai itu. karena ada mungkin apa namanya, Bapak kan misalkan ada yang beli, mungkin orang itu dijual lagi. Iya, jual lagi gitu. Jadi dia yang bikin stempelnya gitu. Ya. Jadi oleh Bapak dijual ke toko lagi, oleh toko itu baru dijual lagi, dan dia. Terima kasih teman-teman. Mungkin seperti itu perjalanan kita kali ini. Sisi inspiratifnya mungkin banyak banyak pelajaran yang kita petik gitu dari Pak Yadi ini. Sekali lagi, bagi yang mau atau yang minat mesin atau alat marka jalan ini, silahkan menghubungi, nanti saya kasih nomor kontaknya di bawah. Langsung telepon dan kita bisa langsung kirim lewat daerah pun atau manapun bisa kita kirim ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ada pesan-pesan lagi nggak Pak untuk teman-teman atau pemirsa ketika dia mau memulai usaha, jangan takut dan jangan khawatir atau apa? Coba ada Ya, pesan-pesan. penting jangan ngeluh lah gitu Pak. Jangan ngeluh ya. Iya, jangan ngeluh. Betul. Tetap semangat, gitu. Semangat. Sabar, gitu. Sabar. Iya. Itu aja Pak. Tetap mau berusaha. Iya. Oke, saya Kang Ijar dan ini Pak Yadi. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.